Baik, Bapak Ibu, semoga sehat selalu bersama keluarga di tempat masing-masing. Ya, sedikit mengingatkan untuk besok, hari ini dan besok sebenarnya ada tugas yang harus disubmit. Mungkin Bapak Ibu yang belum mengumpulkan, segera mengumpulkan. Ada dua tugas Hello World ya, ada tugas untuk membuat program Hello World dan juga ada tugas juga untuk yang kelompok itu untuk mendaftarkan nama kelompok. Oke, ini saya lihat. Oke, untuk yang ini sudah due date ya, untuk tugas yang satu ya, yang pengantar AI 1. Nah, itu sudah due date, sudah lewat deadline. Untuk yang pengantar AI 2, nah itu masih ada 13 jam kurang lebih. Nah, silakan Bapak Ibu untuk segera menyelesaikan. Oke, saya share screen dulu. Oke, jadi agenda untuk hari ini kita akan membahas tentang ini ya, metodologi data science ya. Jadi ini kita akan mempelajari metodologi data science yang diadaptasi dari beberapa metode. Ada dari IBM, ada dari Microsoft, kemudian dari beberapa source yang lain, dan juga nanti ada yang kita gunakan sendiri di Indonesia ya, sebagai standar utama yang kita akan gunakan berikutnya. Oke, kita langsung saja untuk membahas ini. Oke, jadi ini deskripsinya, Bapak Ibu bisa membaca sendiri. Ya, jadi langkah-langkah utama dalam metodologi data science ya, intinya kita akan mempelajari itu. Kemudian itu nanti kan kita gunakan untuk menyelesaikan masalah organisasi atau bisnis ya, dengan melakukan tugas-tugas terkait tentang data science. Dan ini nanti juga seperti minggu-minggu sebelumnya, ini nanti akan ada tugas juga. Ini yang dipelajari metodologi data science, kemudian langkah-langkah utama dalam metodologi data science. Oke, yang pertama, mengapa metodologi itu diperlukan? Karena ini ya, beberapa menurut riset, menurut hasil catatan itu mayoritas proyek AI itu gagal. Jadi memang banyak yang gagal. Kemudian kita akan juga mempelajari berbagai metodologi data science yang memang ini kita lihat dari beberapa sumber, dari tadi ya Microsoft, kemudian IBM, kemudian ada dari Crips, ada dari SAS dan seterusnya. Kemudian pengembangan. Jadi bagaimana kita bisa mengembangkan dari bisnis sampai menjadi aplikasi AI. Oke, mengapa metodologi diperlukan? Oke, jadi kurang lebih flow-nya begini. Kita punya data ya sekarang karena datanya sangat besar kita nyebutnya big data. Mungkin sebelum 2010 belum populer istilah big data ya. Kita nyebutnya data aja, just data. Kemudian kita punya analytics, ya kita punya sebuah modul analytics mengenai data tersebut. Kemudian kita bisa membuat decision yang tepat di institusi maupun perusahaan yang tempat kita bekerja. Jadi intinya ini adalah kerangka umum bagaimana kita bisa membuat sistem intelijen berbasis data. Dari data kemudian kita bisa membuat intelijensi di dalam komputer atau program atau software sehingga kita bisa meningkatkan proses bisnis di dalam institusi. Oke, kemudian sebenarnya ada dua tahap utama ya, bagaimana kita bisa mentransform dari data sampai ke dalam intelijensi tadi ya dalam bisnis. Yang pertama ada pengembangan atau pelatihan, yang kedua penggunaan. Kebanyakan kalau kita di akademik atau di penelitian itu kita hanya fokus di sini ya, biasanya fokusnya di pengembangan sini, metode-metode, kemudian kita mencari metode terbaik, mencari approach terbaik, membuat model terbaik dan seterusnya. Nah, kemudian untuk yang di sini biasanya ini lebih ke applied ya. Jadi kita given hasil pelatihan, dari hasil pelatihan kita gunakan untuk menghasilkan atau membuat prediksi atau membuat apapun tentang AI atau di data science tadi yang nantinya digunakan dalam real application. Seperti halnya kalau misalnya kayak di Facebook gitu ya. Berarti kita punya data face gitu ya, face kemudian dikumpulkan, di training, kemudian kita milih approach terbaik, milih model terbaik sampai memilih ini terbaik, fitur terbaik dan seterusnya. Nah, nanti penggunaannya waktu ada user punya gambar, ada beberapa gambar pengguna gitu ya, wajah, terus dia deteksi otomatis. Nah, ini beberapa task atau tugas yang biasa dikembangkan di dalam AI atau data science ya. Ada empat jenis tugas ini. Yang pertama deskriptif, itu menjelaskan keadaan existing yang ada saat ini ya melalui data yang sudah dikumpulkan, data historis yang dikumpulkan. Nah, yang kedua itu diagnostik. Nah, yang tadi cuma menjelaskan, yang diagnostik ini menjelaskan mengapa suatu masalah itu terjadi dengan melihat data historis. Jadi kalau misalnya hasil sales, hasil penjualannya itu biasa saja, tidak naik, tidak turun, nah itu kenapa kok stagnan? Kemudian kalau misalnya turun kenapa? Kalau naik juga faktornya apa yang menyebabkan? Kemudian prediktif. Nah, itu memproyeksikan atau memprediksi hasil di masa mendatang. Jadi given data historis, kita bisa memprediksi data di masa mendatang. Misalnya kita sudah punya data historis harga emas atau harga saham gitu ya, 5 tahun ke belakang. Nah, kita bisa memprediksi harga emas atau harga saham tersebut misalnya untuk 1 tahun mendatang atau 5 tahun mendatang. Oke, kemudian ada preskriptif. Nah, ini mungkin setelah analisis tidak hanya bisa memprediksi atau memberikan gambaran masa depan, tapi juga kita bisa memberikan saran terbaik untuk yang kita bisa enhance ya, kita bisa upayakan untuk memperbaiki keadaan di masa mendatang.
Jadi kalau misalnya kita punya historis, oh kita kalau menurut kita tidak melakukan sesuatu ya akan begini trennya gitu. Nah, tapi kalau kita bisa mengubah beberapa faktor, kita bisa mengenhance beberapa sisi, nah itu kita bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Nah, itu preskriptif gitu. Nah, ini untuk jenis metode ya, jenis approach ini mungkin saya lebih sukanya menyebutnya jenis, kalau tadi jenis task gitu ya, kalau ini jenis approach, jenis pendekatan yang dikembangkan. Oke, ada regresi atau estimasi ya, regression atau estimation. Nah, ini seperti yang sedikit saya sampaikan kemarin, regression itu memprediksi sesuatu yang nilainya itu numerik, bilangan real. Jadi kita memprediksi sesuatu yang nilainya numerik, seperti harga. Nah, itu kan numerik ya, harga itu real, tidak kategorial, nol, tidak kategorial A, B, C. Nah, kalau harga itu kan ya 1,2, 1,3 dan seterusnya. Domainnya itu bilangan real. Nah, berikutnya klasifikasi. Nah, ini yang kita memprediksi sesuatu yang kita prediksi itu jumlahnya terbatas. Nah, ada kelas-kelas yang jumlahnya terbatas. Misalnya kelas A, kelas B, kelas C gitu. Memprediksi cuaca besok itu hujan atau cerah atau mendung atau berawan, mendung sama berawan sama ya. Atau angin atau bagaimana. Nah, itu klasifikasi. Atau memprediksi ini ya di pinjaman itu dia akan sukses atau tidak, nah gagal atau sukses, nah itu kan dua kelas ya, dua kelas. Atau misalnya penyakit jantung misalnya seperti aritmia ya, misalnya ada PVC, kemudian ada RBBB, kemudian ada lagi PACE, nah dan lain sebagainya. Nah itu klasifikasi. Nah, clustering ini adalah membuat kelompok ya tanpa memberikan label. Jadi saya sudah punya data, terus saya kelompokkan secara otomatis. Nah, itu cluster tanpa memberikan label ke masing-masing kelompok. Ya, kita nyebutnya cuma cluster 1, cluster 2, cluster 3 gitu. Tidak ada nama kelasnya. Kelas 1 itu kelasnya apa itu enggak disebutkan gitu. Nah, ini biasanya kalau kita punya data e-commerce gitu ya, terus kita mau melakukan segmentasi customer. Kita mau pisahkan menjadi 3 kelompok. Nah, masing-masing kelompok nanti punya atribut apa saja yang menarik. Nah, itu clustering. Asosiasi, ya ini menghubungkan antara satu variabel dengan variabel yang lain, gitu ya. Mencari hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Anomaly detection, ya mendeteksi anomali, data yang tidak termasuk dalam range yang normal gitu ya, range yang wajar, yang anormal gitu ya. Jadi misalnya kita punya data sinyal gitu ya, kemudian ada data yang sangat di atas gitu ya, nggak terkumpul di dalam kumpulan, nah itu anomali. Atau misalnya data transaksi ya, data transaksi kita biasanya transaksinya per bulan pakai kredit, kartu kredit itu cuman ya nggak sampai 5 juta, tapi tiba-tiba ada transaksi 50 juta, nah itu anomali. Sequence mining, nah ini untuk membuat sequence ya, biasanya ini mungkin salah satu aplikasinya adalah di DNA Analytics gitu ya, sequence mining. Ada sequence DNA, terus kita mining, mana sih DNA yang penting, mana sih yang membuat penyakit itu timbul, dan seterusnya. Oke, recommendation system. Nah, ini memberikan rekomendasi. Jadi given data historik, kita memberikan rekomendasi gitu, untuk pengguna misalnya di e-commerce atau di aplikasi yang lain. Nah, menurut history ternyata banyak sekali ya mayoritas pengembangan AI atau data science itu gagal. Ya, jadi ini menurut Gartner ya, diestimasi 85% big data projects itu gagal di tahun 2017. Nah, oke. Dan initial estimation maksudnya apa namanya, estimasinya sebenarnya cuma 60% yang diestimasi itu. Ternyata 85% realitinya. Oke, kemudian tahun 2020 itu 80% dari project AI itu masih remain alchemy. Maksudnya apa ya? Masih di dalam lab gitu ya, masih dalam percobaan di dalam lab, dan ini run by wizard, maksudnya dijalankan oleh orang-orang tertentu, dan talentsnya itu ya tidak bisa skill di perusahaan, ya cuma orang-orang itu saja yang bermain gitu. Jadi mungkin adaptasinya ke dalam tim, dalam perusahaan itu kurang gitu. Ya ini apa namanya? Ini menunjukkan bahwa apa namanya? AI project itu tahun 2020 saja itu masih kebanyakan dalam fase lab gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu pernah lihat TKT gitu ya, tingkat kelayakan. Nah, itu tingkat kelayakan, saya lupa. Pokoknya yang kalau kita punya teknologi sebelum sampai ke pasar itu diukur TKT-nya. Nah, itu mungkin masih dalam lab. Jadi masih dalam lingkungan lab gitu. Mungkin nggak sampai TKT 6, mungkin masih 4 atau 5 gitu. Nah, kebanyakan ya 80%. Nah, ini diprediksi 2022, oke. 20% saja ya. Analytic Insight itu deliver ke bisnis outcome itu 20% saja.
menurut Gartner di 2018. Prediksi bahwa nanti 2022 itu insight yang dihasilkan dari data analytics maupun AI itu ya sekitar 20% saja. Nah, kemudian ini overall 77% ini eksekutif surveinya. Nah, ini masih menjadi challenge ya. Jadi 70% untuk adopsi AI dan data science itu masih menjadi challenge di company-nya masing-masing atau di organisasinya masing-masing. Jadi belum menjadi sebuah rutin yang end to end tapi masih menjadi challenge. Oke. Nah, mengapa kebanyakan atau mayoritas pengembangan AI data science itu gagal? Ya, problemnya banyak ya. Jadi dari sisi problemnya sendiri ya. Jadi dari sisi perumusan problemnya sendiri yang ingin di-solve. Jadi kan namanya bisnis atau aplikasi itu kan meaningful dan laku kalau kita bisa solve problem gitu ya. Kalau problem di lapangan bisa kita solve dengan aplikasi yang kita rumuskan atau kita buat. Nah, ternyata dari problemnya sendiri itu masih tidak jelas. Kadang juga salah mengangkat problem, over promising. Jadi terlalu banyak janjinya tapi realitanya mungkin di aplikasinya kurang kurang begitu teraplikasikan. Kemudian dari sisi data, nah ini juga ada problem data. Biasanya datanya tidak cukup, ya baik sisi dari jumlah atau tidak tepat variabelnya. Ya ini memang salah satu challenge juga bahwa ketika kita merumuskan project AI atau data science, merumuskan datanya sendiri itu juga salah satu hal yang krusial. Sehingga kita bisa menghindari semacam ini. Tidak cukup data, tidak tepat variabelnya, atau yang lain, kualitasnya tidak mencukupi. Nah, jadi biasanya karena kita main sampling ya, nah sampling itu sampelnya tidak cukup mewakili populasi, tidak mewakili real condition di lapangan. Nah, dari sisi data, problem yang lain tidak mengerti arti atau semantik dari data. Nah, jadi semantik meaning dari data itu sendiri juga kadang tidak bisa diinterpretasikan dengan baik. Kemudian ya ini yang tidak kalah penting juga bias. Nah, hubungan antar variabel yang tidak dipikirkan. Masalah sampling, masalah fairness, apalagi ketika kita bermain dengan opini ya, bermain dengan opini masyarakat. Nah, opini itu kan sesuatu yang relatif subjektif ya. Setiap orang punya opininya sendiri dan itu untuk di-generate ke satu titik yang besar, satu titik yang kesimpulan yang general itu agak susah gitu ya karena tadi bias. Beda cerita kalau kita bermain dengan logs. Logs itu ya pokoknya user klik atau user search atau user apapun action yang secara natural dilakukan itu kan lebih lebih valid ya, tidak ada bias gitu ya. Orang maunya ngetik ya ngetik gitu kan. Dia mencari sesuatu ya pasti dia dengan intensi mencari sesuatu. Dia ngeklik item ya dia pengen melihat item tersebut. Tapi kalau sudah nulis komen atau beropini di sosmed, nah itu kan agak ada biasnya dari masing-masing orang. Nah itu yang susah dihandle. Bahkan ini menjadi challenge tersendiri di dalam pengolahan data khususnya NLP gitu. Oke, kemudian berikutnya dari model. Model yang dikembangkan seringkali terlalu kompleks, jadi susah dimengerti. Misalnya begini, kalau kita mau bermain dengan machine learning, kadang kan kita cuma punya data, kemudian ada model, terus dapat prediksi gitu kan. Tapi misalnya pemilik bisnis itu pengen tahu, misalnya ada data ya, diprediksi orang ini gagal bayar atau sukses bayar kredit. Itu faktornya apa gitu? Kenapa kok bisa diprediksi sebagai gagal bayar atau tepat bayar atau sukses bayar? Nah itu biasanya si pemilik perusahaan itu pengennya dijelaskan. Nah, tapi terkadang karena kita hanya concern ke prediksi, ya kita cuma bisa menjelaskan ya menurut metode ini prediksinya begitu. Nah, itu susah diterima di ini ya, di mana di dalam perusahaan gitu. Makanya sekarang ada topik baru di machine learning namanya explainable AI gitu ya, explainable model. Jadi bagaimana model itu bisa menjelaskan hasil prediksinya mengapa kok begitu. Nah, kemudian model matriks pengukuran yang tidak tepat. Nah, seringkali kita salah membangun model, salah modeling itu karena matriksnya tidak tepat. Akurasinya sudah tinggi 90%. Tapi ternyata 90% itu diperoleh dari 90 data orang yang sehat dan 10 orang yang sakit. Data untuk orang yang sakit sendiri masih sedikit. Misalnya kita punya AI untuk memprediksi penyakit itu ya. Oke, kita punya data ya, 90 orang sehat, 10% orang sakit. Dan ternyata semuanya diprediksi sebagai sehat. Nah, berarti kan prediksinya 90% gitu ya. 90%, yang benar 90, yang salah 10, total data 100. Nah, berarti kan yang benar akurasinya 90%. Dengan kalau kita hanya melihat itu klaimnya akurasi metode ini sudah 90%. Seolah-olah itu sudah robust, tapi ternyata tidak.
karena tadi ya, masalah modeling dan matriks yang tidak tepat. Hanya melihat dari akurasi saja, tanpa melihat dari sisi yang lain. Precision, recall, atau F1 score, atau quality index, atau IOU. Nah, itu atau AUC. Nah, itu nggak diperhatikan. Akibatnya overclaim karena tadi matriks pengukuran model yang tidak tepat. Dari sisi algoritma, nah ini terlalu sophisticated, tidak dimengerti ya tadi ya, khususnya untuk metode-metode yang apa ya, ya mungkin seperti neural network itu lebih susah dijelaskan dibandingkan decision tree gitu ya. Di neural network ya pokoknya ada data, ada neuron, ya, ada layer, kemudian ada neuron, kemudian kita proses, oke, tahu-tahu prediksinya ini. Meskipun akurasinya bagus, tapi ya sophisticated, susah dimengerti. Kemudian sumber daya manusia juga ya dari problem ini karena mungkin beberapa masih kurang SDM-nya di sisi AI atau data science sehingga sedikit ya orang yang mengerti ini. One man show dan juga dukungan untuk kepentingan yang kurang, dukungan dari pejabat terkait. Nah, perlunya metodologi pengembangan ya. Jadi pengembangan sistem AI berdasar data itu tidak sama dengan data plus machine learning algorithm saja. Nah, jadi kalau mungkin data plus machine learning algorithm saja ini sifatnya riset ya. Riset pengembangan algoritma saja. Tapi kalau pengembangan sistem AI berdasar data itu lebih dari ini. Jadi dari awal yang lebih dulu dari ini. Nah, nanti baru masuk ke sini data dan machine learning algorithm. Setelah itu nanti ada evaluasi, ada deployment, ada feedback, dan seterusnya. Jadi tidak cukup hanya kita ada data, ada machine learning algorithm, selesai. Nggak cukup di situ saja. Nah, kalau di sini tadi ranahnya ini riset tentang ML atau AI algorithm saja. Nah, kalau pengembangan sistem itu lebih besar skopnya daripada ini. Oke, ini menurut definisi ya, menurut metodologi pengembangan definisinya adalah metode iteratif yang dipakai untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan data dan data science melalui urutan langkah yang ditentukan. Jadi langkah-langkahnya tidak hanya dua ini saja, tapi ada urutan-urutan langkahnya yang lumayan banyak ya. Dari mulai business understanding nanti sampai terakhir sampai deployment gitu. Oke, nah ngomong-ngomong berikutnya tentang metodologi data science. Oke, metodologi data science. Nah, ini metodologi kegiatan teknis, kegiatan bisnis dan teknis. Oke. Nah, ini ada beberapa rujukan ya, ada beberapa rujukan metodologi data science atau AI yang kita bisa lihat ya. Sebelum nanti kita lihat yang versi Indonesia gitu ya. Yang pertama dari KDD, Knowledge Discovery and Data Mining ya, ini dari website ini. Jadi ini metodenya ada serangkaian langkah ya. Dari data sampai selesai ini ada serangkaian langkah, ada selection, pre-processing, transformation, data mining, dan evaluation. Oke, selection itu dari data menjadi targeted data, target data. Kemudian pre-processing dari target data yang sudah dikumpulkan tadi ke pre-process data. Jadi datanya sudah di pre-processing. Pre-processing ini maknanya juga agak luas, bisa jadi formatting, bisa jadi missing value, bisa jadi pemilihan record dan seterusnya. Kemudian transformasi. Nah, transformasi. Jadi transformasi digunakan dari data preprocessing menuju ke data yang sudah tertransform. Nah, ini transformasi ini banyak ya juga. Transformasi bisa dari misalnya kategorial ke numerical, bisa dari range 0 sampai sekian ke 0 sampai 1 atau normalisasi. Nah, ini juga banyak konteksnya transformasi. Bisa juga dari teks ke dari teks ke numerik, kemudian dari image ke numerik. Nah, kita tahu bahwa komputer kita bekerja dengan numerik ya, dengan cara mengolah numerik. Nah, kalau kita punya data citra ya tentunya kita akan ubah menjadi numerik. Kita punya data citra JPG, PNG, PNG dan lain sebagainya. Nah, itu tentunya kita akan ubah ke data numerik. Ya, misalnya array dua dimensi. Kemudian di sini data mining, ya, data mining. Kemudian nanti diperoleh pattern. Nah, diperoleh pattern di sini dievaluasi. Nah, ini metodologi kegiatan DSAI technical menurut KDD, Knowledge Discovery and Data Mining. Kemudian menurut SEMA dari SAS Institute. Oke. SAS itu Statistical Analysis System ya, SAS yang ya. Kemudian SEMA ini merupakan framework ini ya, ini disingkat SEMA. Jadi stepnya ada 5, sampel, explore, modify, modeling, access. Nah, itu SEMA. Oke, jadi ada 5 langkah ini ya. Oke. Sampel ya, kita mengenerate sampel data ya. Sampling ya. Kita punya populasi terus kita sampling.
Explore ini visualisasi, basic description dari data, ya misalnya seperti correlation, kemudian min, man, max, ya standar statistical dan seterusnya. Modify ini ya ambil variabel, select variabel, transform variabel, representation. Ya ambil variabel, transform, misalnya datanya ternyata kategorial, kita jadikan numerik. Nah, kemudian datanya ternyata range-nya itu berjuta-juta, ya mending kita transform ke 0,1 gitu, ke float gitu ya. Kemudian model, nah kita menggunakan model-model ya machine learning atau statistical yang kita bisa gunakan untuk menganalisis data. Oke, kemudian akses, ini mengevaluasi akurasi dan usefulness dari model. Menganalisis hasil modeling tadi. Ini akurasinya berapa dan juga performance yang matrix yang lain, misalnya precision, recall. Nanti mungkin kita akan bahas di next gitu ya. Kemudian usefulness, jadi seberapa bermanfaat model itu. Kemudian ya udah, ini cycle ya, cycle. Jadi kita bisa balik ke sampel lagi dan seterusnya. Berikutnya menurut Krips DM. Krips ini cross industry ya, cross industry standar standar P-nya project ya kalau nggak salah ya. Cross industry standard project, DM-nya data mining gitu ya. Jadi metode DSAI kita bisa lihat seperti di tabel ini. Pertama ada business understanding, kemudian data understanding, dan ini dua arah. Jadi kalau sudah masuk data understanding masih belum puas dengan target atau goal bisnis, kita bisa balik lagi. Kemudian setelah itu data preparation, modeling. Nah, ini juga dua arah, mungkin bisa kembali lagi terus. Jadi modeling ke data preparation lagi, ke modeling lagi. Nah, itu bisa. Kemudian evaluation, nah, evaluasi ya, evaluasi dari model tadi. Nah, ini juga nanti dikaitkan dengan business understanding tadi. Sesuai dengan target atau goal bisnisnya enggak. Nah, setelah itu baru deployment. Nah, ini cycle. Nah, ini untuk metode-metode detailnya ini Bapak Ibu bisa melihat di LMS ya. Ini sudah di-upload di LMS, Bapak Ibu bisa melihat. Kemudian, nah ini metode data science menurut IBM. IBM Data Science Methodology. Ini di apa ya? Dijadikan salah satu course di FGA juga, Fresh Graduate Academy, yang dari DTS juga, dari Kominfo juga untuk fresh graduate. Jadi metodologi yang diadaptasi ya ini punya IBM. Kemudian ini juga ada di course-nya di ada di online course-nya juga. Jadi ini ada sertifikasinya juga gitu. Kemudian untuk metodologi data science sendiri sangat banyak di sini ya. Ya, intinya dari business understanding sampai feedback. Business understanding, kemudian analytical approach. Nah, di sini setelah business understanding memilih jenis pendekatan apa yang digunakan untuk memecahkan masalah bisnis tadi. Nah, jadi setelah memahami target dan permasalahannya, baru memilih. Nah, setelah itu memilih ini ya, approach, pendekatan apa yang digunakan. Nah, bisa kayak tadi ya, bisa description, bisa prediction, kemudian bisa diagnostik, bisa prescription ya kayak tadi. Kemudian mau milih regresi atau klasifikasi atau clustering, nah itu di sini memilih dulu gitu ya. Jadi sini sudah memilih dulu. Setelah itu menentukan data, data requirement. Jadi data yang dibutuhkan itu apa saja, bentuknya apa saja, source-nya dari mana saja, formatnya bagaimana, nah itu di sini. Kemudian mengumpulkan data tadi ya, setelah di define requirement-nya dikumpulkan. Nah, berikutnya di analis di ini ya, data understanding. Nah, ini tadi ya, seperti statistik sederhana, kemudian korelasi, divisualisasi, nah, porsinya. Nah, itu data understanding. Berikutnya data preparation. Nah, data preparation. Nah, ini mulai menyiapkan data untuk nanti proses modeling. Nah, di sini data preparation seperti misalnya missing value, transform, scaling, normalization, nah, missing value removal. Nah, itu di sini. Oke, kemudian setelah itu modeling, ya, memilih model yang tepat ya. Kalau tadi memilih approach-nya saja, kalau sini memilih model. Ibaratnya kalau tadi memilih klasifikasi, berarti di sini saya memilih metode klasifikasi. Misalnya memilih decision tree atau SVM, misalnya ya, atau neural network atau deep learning atau yang lain. Nah, kalau di sini memilih regresi, saya mau pakai regresi jenis apa? Linear regression, tree regression, multiple linear regression, dan seterusnya. Kemudian evaluasi, ya ini mengevaluasi model ya. Jadi bisa bolak-balik, evaluasinya kurang bagus, kita bisa modeling lagi dengan metode modeling yang lain, model yang lain. Nah, jadi ini dua arah gitu. Ini juga tadi data requirement, ini
dua arah juga ya. Setelah dikoleksi, diambil, dikumpulkan ternyata tidak sesuai yang di requirement ya, kita ngumpulkan lagi gitu ya. Ini juga. Kemudian deployment. Nah, setelah dievaluasi mendapatkan hasil yang cukup bagus, yang dirasa cukup baik, nah itu di deploy. Ya, istilahnya di deploy, dipasang gitu ya, diinstal. Kemudian nanti digunakan untuk aplikasi. Nah, setelah itu feedback dari pengguna. Feedback dengan penggunaan model ini. Apakah cukup memuaskan, apakah sering salah, dan seterusnya. Nah, next ini dari Microsoft ya. Tim data science dari Microsoft. Ini ada 4 tahapan utama ya. Ada 4 tahapan utama. Business understanding, data acquisition and understanding, modeling, deployment. Oke. Ya, jadi business understanding, data acquisition and understanding, modeling, dan deployment. Nah, ini panahnya begini memang. Jadi dari business understanding ke data acquisition itu dua arah ya. Data acquisition dan modeling dua arah juga. Nah, nanti kalau ini sudah selesai baru ke deployment. Nah, kemudian dari modeling bisa balik lagi ke business understanding ya. Kalau belum sesuai ya, kalau belum sesuai ya balik lagi. Dan ini di data acquisition and understanding ini ada beberapa sub proses ya. Oke. Ada data source, ada pipeline, kemudian data wrangling, kemudian ada analytics environment. Nah, ini step-stepnya banyak. Begitu juga dengan di modeling, ini beberapa sub-stepnya. Ada feature engineering, ya bagaimana kita bisa mengenerate feature dari raw data yang kita sudah dapatkan, gitu ya. Model fitting, mentraining model agar mendapatkan hasil prediksi atau hasil learning yang bagus, gitu ya. Kemudian evaluasi. Nah, dievaluasi apakah modelnya sudah cukup bagus. Nah, ini juga ada beberapa jenis evaluasi ya seperti cross validation, model reporting, dan lain-lain. Oke, nah deployment-nya sendiri ya dipasang di real apps ya. Nah, ini model store ya, modelnya diimport gitu ya. Diekspor jadi sebuah file. Oke, misalnya XML atau yang lain, kemudian ditaruh di aplikasi ya, diintegrate dengan aplikasi ya, bisa dengan web service atau yang lain. Nah, ini menurut Domino Data Labs. Nah, ini Bapak Ibu bisa membaca di sini ya. Oke. Kemudian ini stepnya ditulis ada 6 ya, ada 6 step utama. Kemudian masing-masing stepnya ada banyak sub step ya. Ada ideation ya, masalah ide. Kemudian data acquisition and exploration. Kemudian ada research and development, validation, delivery, dan monitoring. Ya, ideation ini masih seperti brainstorming ya, mirip seperti business understanding. Data acquisition exploration ya tadi mirip seperti data gathering dan understanding. Kemudian research and development, ya ini mirip seperti modeling. Validation ya mirip seperti validation atau evaluation. Delivery mirip seperti deployment. Monitoring mirip seperti feedback. Nah, kurang lebih begitu. Nah, ini Bapak Ibu bisa membaca step-step singkatnya di sini ya. Ini ditulis dengan sangat detail, ada kondisinya juga. Nah, kan connect atau enggak, di sini misalnya have the data atau enggak, di sini apakah sudah insightful atau belum. Nah, itu banyak sekali prosesnya. Oke, nah itu ada beberapa yang sudah populer ya. Nah, bagaimana dengan kita di Indonesia? Menurut SKKNI ya, tahun nomor 299 tahun 2020. Nah, ini adalah step-step untuk data science ya. Nah, jadi kurang lebih fungsionalnya ada 3 ya. Kuncinya menganalisis kebutuhan, mengembangkan model, dan menggunakan model yang dihasilkan. Nah, kalau fungsi utamanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 7 ya. Business understanding, data understanding, data preparation, modeling, model evaluation, deployment, dan evaluation. Nah, ini model evaluation, evaluasi modelnya. Kalau di sini evaluasi penggunaannya ya, penggunaan model setelah dideploy. Nah, ini Bapak Ibu bisa membaca untuk fungsi dasarnya ya, fungsi yang paling kecilnya. Yang di business understanding menentukan objektif bisnis, menentukan tujuan,
membuat rencana proyek. Data understanding, mengumpulkan data, menelaah data, memvalidasi data. Data preparation, memilah data, membersihkan data, ya kalau ada yang hilang-hilang value-nya, missing value, mengkonstruksi data, menentukan label data, mengintegrasikan data. Ya, siapa tahu kita punya banyak source, nah kita bisa integrate gitu ya. Modeling, membangun skenario pengujian, membangun model. Model evaluation, mengevaluasi hasil pemodelan, melakukan review proses pemodelan. Deployment, membuat rencana deployment model, melakukan deployment model, melakukan rencana pemeliharaan, melakukan pemeliharaan. Nah, deployment ya intinya. Evaluation, melakukan review proyek, membuat laporan akhir proyek. Nah, ini kerangka yang kita gunakan menurut SKKNI tahun 2020. Oke, tim pengembang ya kalau yang berkaitan dengan data scientist, data science atau AI, ya role-nya ada data scientist. Tugas utamanya adalah mengembangkan model terbaik dari data untuk menjawab permasalahan bisnis. Data engineer menyiapkan data atau big data untuk diolah, dimodelkan. Ya, intinya data engineer ya. Given data, mengengineer data tersebut agar bisa diolah dengan baik. Data analis ya, menganalisis atau mencari insight dari data. Jadi given data, kemudian dia mempelajari, mencari insight ya dari data tersebut. Kemudian project atau product manager mengelola project atau produk berbasis data. Domain expert memberi arahan tentang domain permasalahan. IT people menyiapkan infrastruktur IT ya, terutama deployment. Nah, ini mungkin yang agak kurang di highlight mungkin di sini ya, domain expert. Nah, ini sangat penting role-nya. Misalnya kita sedang membangun aplikasi kesehatan. Tentunya domain expertnya adalah dokter atau dokter spesialis. Nah, itu di sini peran dokter spesialis dalam memberikan arahan dan tentang domain permasalahannya itu sangat diperlukan. Jadi domain expert ini yang salah satu kunci yang penting juga gitu di dalam proses data science. Karena ini yang mengerti domainnya secara langsung. Oke, langkah pengembangan yang pertama business understanding ya, menentukan masalah bisnis ya. Contoh kasusnya kegagalan kredit ya. Problemnya bagaimana menurunkan NPL suatu bank, NPL non performance loan ya. Jadi kredit yang tidak menguntungkan. Nah, banyak orang yang kredit misalnya di tengah jalan gagal sehingga tidak menguntungkan. Nah, itu. Oke, pertanyaannya bagaimana memperbaiki perhitungan kredit skor, kemudian measurable outcome-nya persen penurunan kredit gagal bayar. Nah, jadi problemnya adalah menurunkan NPL, proses kegagalan kredit atau non performing loan. Kemudian pertanyaannya bagaimana memperbaiki perhitungan kredit skor, pertanyaan bisnisnya. Outcome yang diharapkan adalah persentase penurunan kredit gagal bayar. Oke, kemudian ini dalam business understanding untuk ini ya sub proses menentukan masalah bisnis. Nah, setelah kita bisa mendefine tadi ya masalah bisnisnya, kita menentukan analytics-nya, menentukan tugas analytics-nya. Pendekatan analytics mana yang akan kita gunakan gitu ya. Tugas analytics yang perlu digunakan itu yang mana untuk menjawab permasalahan bisnis tadi. Ya, kita bisa memilih dari beberapa template yang ada. Yang pertama regresi atau estimasi, memprediksi nilai kontinu dari kasus. Nah, jadi given suatu nilai kita misalnya given suatu fitur atau X gitu ya, kita memprediksi nilai Y atau nilai label. Given fitur misalnya nilai harga 5 tahun kemarin, saya memprediksi 1 tahun mendatang. Nah, oke, memprediksi harga saham berdasarkan karakteristik tertentu. Memprediksi harga saham besok. Nah, ini ya. Oke. Berikutnya, kalau ini tadi yang kita prediksi, kita estimasi itu bilangan real ya, bilangan real, pokoknya bilangan real, numerik ya. Nah, yang kedua, ini klasifikasi, kita memprediksi kelas atau kategori dari suatu kasus. Misalnya penyakit ya, penyakit dia sakit atau tidak gitu ya. Kemudian kalau sakit dia sakitnya subtipe yang A atau B atau yang C. Nah, misalnya kayak COVID gitu ya, COVID. Nah, ini memprediksi dia sehat atau kena COVID. Nah, kemudian kalau sudah COVID, nah ini COVID yang varian yang mana? Yang varian pertama atau varian alpha, delta, atau delta plus atau yang mana gitu. Oke. Contohnya prediksi kolektabilitas suatu pinjaman
Nah, ini tadi yang kita bisa gunakan di loan tadi ya, gagal bayar apa enggak nanti. Prediksi kebangkrutan suatu perusahaan di tahun depan. Nah, dia prediksinya tahun depan ini bangkrut atau tidak. Berikutnya clustering, mengelompokkan kasus berdasarkan kemiripan ya, ini tanpa memberikan label pada kelompok atau klaster. Segmentasi nasabah perbankan ya, nasabah e-commerce yang lain. Pokoknya saya buat klaster aja, buat kelompok aja dari 3 atau jadi 4 kelompok. Nah, kemudian pengelompokan pasien yang mirip kasusnya kalau di kesehatan. Next, asosiasi ini memprediksi kumpulan item atau kejadian yang biasa terjadi bersama. Nah, jadi hubungan antara event satu dengan event yang lain atau fitur satu dengan fitur yang lain. Nah, ini contohnya di e-commerce, mencari barang jualan yang biasa dibeli bersama. Jadi mana sih barang-barang yang sering dibeli bersama? Kategorinya apa sih? Gitu. Kemudian menyusun portofolio saham. Oke, anomaly detection, menemukan kasus abnormal atau tidak yang tidak biasa terjadi. Ya, ya misalnya tadi mendeteksi transaksi ilegal penggunaan kartu kredit. Nah, pendeteksian penerobosan jaringan. Nah, misalnya ada sistem ya di jaringan, orang kalau mau mengakses harusnya login dulu, masukin username, password, kemudian dan seterusnya. Nah, ini enggak, tahu-tahu dia langsung pakai URL dengan link tertentu, dengan kode tertentu. Nah, itu berarti bisa dideteksi anomali. Oke, sequence mining, prediksi apa yang akan terjadi dari keadaan saat ini. Nah, ini prediksi apakah nasabah akan berhenti berlangganan. Nah, jadi sekian event mendatang itu apakah masih berlangganan atau tidak. Sekian bulan mendatang, sekian tahun mendatang. Menentukan alur pada transaksi e-commerce. Nah, oke. Rekomendasi ya, memberikan rekomendasi pengguna berdasarkan asosiasi referensi dengan pengguna lain yang memiliki taste yang sama. Ya, misalnya ya bukan hanya taste ya. Taste ini dalam tanda kutip ya. Bisa jadi misalnya region atau usia atau profile, nah yang lain. Jadi tidak selalu harus taste gitu. Rekomendasi film, rekomendasi saham untuk dibeli, rekomendasi produk untuk dibeli dan seterusnya. Oke. Oke. Berikutnya menentukan matrix performance ya. Jadi setelah menentukan jenis task analytics-nya, setelah memilih di antara ketujuh tadi ya, ketujuh metode tadi, kita memilih matriksnya, pengukurannya. Dan memang untuk setiap task di sini itu mempunyai matriks yang berbeda-beda dengan task yang lain. Misalnya klasifikasi punya matriks yang berbeda dengan regresi, punya matriks yang berbeda juga dengan clustering, dan seterusnya. Nah, contoh misalnya kalau kita menggunakan regresi, kita bisa menggunakan RMSE, root mean square error, atau MSE aja, tanpa root, mean square error aja, atau MAE, mean absolute error, atau MPE, mean percentage error, dan seterusnya. R square juga. Oke, R square kita bisa gunakan di regresi. Jakar index, ini digunakan di klasifikasi kalau tidak salah. Log loss juga diklasifikasi, precision recall event score diklasifikasi. Oke, contoh tadi ya, menentukan tugas analytics ya. Kasus kegagalan analytics tadi problemnya bagaimana menurunkan NPL, pertanyaannya bagaimana memperbaiki perhitungan credit score. Tugas analyticsnya kita pilih klasifikasi, jadi tugasnya klasifikasi karena kita bisa memprediksi si nasabah ini nanti akan sukses atau tidak kreditnya. Nah, kemudian matriksnya kita pilih F1 score. Nah, apakah hanya boleh salah satu saja? Tidak. Jadi boleh kita gunakan beberapa matriks sekaligus. Jadi nanti kalau misalnya kita mengevaluasi dua model, matriks yang satu nilainya sama, nah kita bisa lihat dari matriks yang lain. Akurasinya sama-sama 90%, tapi nanti kita lihat precision recall-nya beda apa enggak gitu. Nah, itu kita bisa gunakan event score. Oke. Kemudian berikutnya menentukan kebutuhan data ya. Oke. Data apa yang diperlukan, dari mana bisa diperoleh. Nah, ini pertanyaannya. Terus kita menjawab ini ya. Struktur data yang kita butuhkan itu bagaimana? Deskripsi datanya, atribut yang diperlukan itu apa saja? Misalnya kalau kita tadi kredit tadi ya, kita perlu data apa saja?
Misalnya profil si nasabah ya yang mau kredit, nama, usia, jenis pekerjaan, gaji per bulan dan seterusnya. Kemudian alamat, dia pernah nunggak apa enggak, dia punya catatan di BI atau enggak. Nah, misalnya begitu. Oke, kemudian jumlah data, berapa banyak atau record data yang diperlukan. Kita butuh berapa data nasabah nih untuk training model gitu. Nah, semakin banyak semakin bagus. Nah, kemudian sumber data, dari mana kita bisa memperoleh data tersebut? Apakah sudah tersedia atau belum? Nah, apakah kita perlu ke internal perusahaan saja gitu ya. Cukup di ekspor dari sistem informasi atau ERP perusahaan, diekspor ke Excel, atau kita perlu ke eksternal gitu ya. Kita mengakses API dari perusahaan lain atau institusi lain, atau kita harus scraping dari web gitu ya untuk melihat profil Bapak ini, data tentang si nasabah ini. Kemudian ataukah sudah ada data pabrik yang kita bisa gunakan data sebagai training ya, atau juga dari open data yang sudah kita bisa gunakan untuk training. Oke, kemudian berikutnya merencanakan manajemen proyek ya. Bagaimana rencana melaksanakan proyeknya? Cost benefit analysis ya. Kira-kira ini nanti akan menguntungkan atau tidak gitu ya. Kemudian situation analysis, menganalisis keadaan organisasi. Kemudian project plan ya, kita membuat scope WBS ya. Oke, kemudian time, schedule dan tim pengembangnya ada di situ. Ya, ini project plan. Kita bisa gunakan WBS. Berikutnya ini tahap yang pertama ya, business understanding. Tadi ada beberapa sub task ya. Ya, pertama tadi menentukan masalah, kemudian analytics-nya, oke. Kemudian termasuk performance-nya juga, kemudian eh, ini masuk ke menentukan kebutuhan data. Oke. Sampai merencanakan manajemen project. Berikutnya data understanding ya. Data understanding mengenali atau mendalami data yang dimiliki. Ini ada tiga sub task ya. Mengumpulkan data, menelaah data, dan memvalidasi data. Nah, tadi mengumpulkan data, kita mengumpulkan sekian jumlah data ya, baris kolom dan deskripsinya. Kemudian kita menelaah data, menganalisis secara eksploratif ya, seperti standar statistical, seperti min, man, max, kemudian trennya, jumlah porsi untuk kelas A, kelas B, untuk kategori A, kategori B, persebarannya, dan seterusnya. Karakteristik atribut, keterkaitan antar data seperti korelasi, nah itu di sini data. Memvalidasi data. Oke, menilai kesesuaian kualitas data dengan masalah yang akan dipecahkan. Ya, apakah data ini sudah cukup valid sesuai dengan problem yang diangkat tadi. Oke, kemudian untuk di data understanding ini, di Python sudah ada beberapa library ya. Oke, jadi ini Python library ini ada beberapa uh, library, ada scientific computing, visualization, dan algorithm. Ini yang berkaitan dengan data ya. Di scientific computing ini ada Panda, NumPy, SciPy. Ya, ini untuk data structure, untuk ini representasi array dan matrix sorry. Kemudian ini SciPy untuk masalah integral, optimisasi, penyelesaian masalah diferensial. Untuk memvisualisasi ya, gunanya untuk menelaah, kita bisa gunakan Matplotlib sama Seaborn. Kita bisa buat plot atau graph atau heat maps atau apa namanya time series atau violin plots atau scatter atau yang lain. Nah, itu kita bisa gunakan library visualisasi. Nah, untuk algoritma mungkin nanti dipakai di modeling ya. Ini ada scikit-learn sama stats model. Oke, untuk machine learning kebanyakan di scikit-learn ya, regresi, klasifikasi, clustering dan lain-lain ada di situ. Stat model, explore data, estimate statistical model, statistical test ada di sini. Nah, ini kita bisa gunakan ini untuk mungkin menelaah dan validasi. Oke, mengapa perlu data understanding ya? Mengapa kita perlu mendalami data? Ya, ini contoh kasus ya. Pesawat di Amerika waktu Perang Dunia. Nah, ini setelah pulang dari satu hari perang gitu ya. Itu ternyata jumlah tembakannya distribusinya begini ya. Kebanyakan ada di sayap, di sini, di sayap ya, kemudian dan di ekor gitu ya. Dan di sayap belakang ya, di tail ya. Nah, kemudian dari sini kan kita bisa tahu, oh ternyata memang kebanyakan tembakan atau serangan itu ada di sini gitu. Nah,
Terus bagaimana langkah ke depannya? Berarti yang di sini kan kita bisa upgrade dengan bahan yang lebih bagus gitu. Oke, mengumpulkan data, ya ini tadi ya, jumlah data, deskripsi data. Berapa banyak yang diperoleh, atribut-atributnya apa saja. Jadi kalau kita punya data dalam bentuk Excel gitu ya, nah itu atribut itu kolom. Jadi kolomnya apa aja. Kalau data nasabah berarti ada atribut apa saja. Nama, umur, jenis kelamin, alamat, kemudian record sebelumnya, apakah sudah pernah meminjam atau belum, penghasilan rata-rata berbulan, jumlah keluarga, nah dan seterusnya. Nah, kalau baris itu record ke bawahnya, barisnya ya. Jadi record itu jumlah barisnya. Kalau atribut jumlah kolomnya ya. Jadi record ke bawah jumlah baris yaitu kita mengumpulkan sekian orang ya yang kita catat gitu. Oke. Kemudian menelaah data atau data understanding di data understanding ini kita bisa lakukan dengan EDA, exploratory data analysis. Nah, kita bisa menganalisis karakter atributnya. Oke, kemudian keterkaitan antara atribut. Nah, pertama kita bisa plot ya histogram atau distribusinya. Kemudian kita bisa gunakan korelasi untuk menganalisis keterkaitan antar data. Jadi ini analisis korelasi ya ini. Jadi antara atribut itu korelasinya seberapa besar gitu ya. Kemudian ini distribusi yang gambar seperti ini. Yang ini scatter persebarannya gitu. Persebarannya. Oke. Kita bisa gunakan juga seperti ini, langkah seperti ini. Variabelnya numerical atau kategorikal. Nah, kemudian outputnya variabelnya numerical atau kategorikal. Kemudian sama juga, kemudian kita bisa tes gitu ya dengan beberapa uji statistik. Pearson, Spearman, ANOVA, Kendall, Chi-square, mutual information dan lain-lain. Berikutnya memvalidasi data. Jadi ini menilai kesesuaian kualitas data dengan masalah yang akan dipecahkan ya. Nah, poin-poinnya ini ukuran data, atribut, fitur dan jumlah record, deskripsi statistikal, kemudian relasi antara atribut dan label, dan visualisasi. Nah, jadi kalau seperti ini visualisasinya ya berarti ini kebanyakan data berkumpul di 3 kelas gitu ya. Nah, jadi kelas yang lain ini kurang dapat record. Nah, ini kurang bagus juga. Nah, next data preparation ya ini menyiapkan data untuk proses pemodelan nanti. Ada 4 substep, memilih dan memilah data, membersihkan data, mengkonstruksi data, dan integrasi data. Nah, ini memilih data yang diperlukan. Jadi record tidak terpakai dibuang. Jadi record misalnya kebanyakan isinya kosong. Nah, berarti buang saja. Atribut tidak terpakai. Jadi misalnya atribut yang tidak dipakai ya misalnya gini, kalau kita sedang kredit gitu ya. Kita sedang kredit menentukan dia sukses kredit atau tidak, terus ada atribut misalnya yang tidak perlu dibutuhkan itu jenis kelamin. Jenis kelamin kan tidak begitu menentukan ya, itu perlu atau tidak gitu. Nah, oke, atau misalnya nama bank gitu ya, nama rekening, yang dimiliki. Nah, itu nggak perlu untuk juga gitu. Kemudian berikutnya membersihkan data, meminimalkan noise, data tidak lengkap atau salah, ya itu. Data yang lengkap kita gunakan, data yang kurang lengkap bisa diperbaiki. Kemudian data pecilan, nah ini kalau misalnya ada data yang tidak di range yang seharusnya gitu ya. Nah itu mau di treatmentnya gimana? Mau dihilangkan atau diambil gitu. Beberapa orang memilih untuk dihilangkan karena itu tidak sesuai dalam apa ya range yang normal gitu ya. Beberapa orang tetap digunakan karena itu bagaimanapun anomali tetap data gitu, tetap meaningful. Oke, mengkonstruksi data bisa menambahkan fitur dengan feature engineering. Ya, misalnya kita kalau bermain dengan citra, dengan gambar, itu kan fiturnya ya datanya ya RGB aja ya. Kita punya ukuran gambar misalnya 128 kali 128 atau 400 kali 400 gitu ya.
Nah, itu isinya RGB, nilai red-nya berapa, green-nya berapa, blue-nya berapa. Kita bisa melakukan feature engineering dengan mengenerate fitur tambahan untuk suatu citra yang kita punya gitu. Oke, kemudian transformasi data, kita bisa transform data menjadi yang kita inginkan. Misalnya kita mau standarisasi atau normalisasi, yang tadinya range-nya itu besar, kita jadikan range-nya 0 sampai 1 saja. Oke, mengintegrasi data, menggabungkan beberapa data dari source yang berbeda menjadi satu kesatuan data. Oke. Oke, berikutnya nomor 4, modeling. Mengembangkan model, ya, mengembangkan model. Eh, membangun skenario pemodelan, ya, membuat strategi pencarian model terbaik. Nah, ini juga perlu langkah-langkah dan apa namanya perencanaan yang tepat. Nanti kalau saya sudah pengen memilih, pengen membuat model itu gimana sih cara dapatnya model yang bagus, nanti gimana sih langkah-langkahnya gitu. Kita bisa membuat beberapa langkah seperti ini. Jadi kita sediakan kandidat algoritma machine learning dari beberapa yang kita pilih gitu. Kemudian kita membagi data, misalnya dengan menggunakan cross validation. Nah, kemudian nanti berikutnya ya kita tentukan langkah eksperimennya agar kita bisa mendapatkan model yang terbaik. Misalnya dengan eh, penggunaan upsampling dan sampling, atau misalnya dengan tuning parameter, kemudian dengan augmentation. Nah, itu kita bisa gunakan beberapa skenario di sini. Nah, oke. Membangun model, nah ini tadi ya, mengembangkan model dengan teknik ML. Nah, ini eksekusi algoritma tadi, pengaturan parameter ya yang tadi sudah direncanakan. Oke, kemudian pengukuran performance metric. Ya, tadi kita mengukur dengan matriks apa saja. Misalnya kalau sudah memilih klasifikasi, ya ada beberapa matriks yang kita bisa pakai, akurasi misalnya, precision, recall, F1 score, IOU, AUC, dan kawan-kawan. Oke, membuat strategi pencarian model terbaik ya. Ya ini ya tadi kurang lebih sama. Oke, ini memilih algoritma ya. Ya di antara classical machine learning ini yang 1 sampai 6 classical machine learning, yang 7 deep learning. Nah, deep learning algoritma sendiri itu banyak sekali. Jadi model di deep learning itu banyak sekali. Mungkin lebih banyak daripada model classical machine learning. Ya, kita bisa pakai ini, ada metode namanya KNN atau K-Snake-Bor, ada naive Bayes, regression, SVM atau support vector machine, decision tree, random forest, deep learning. Deep learning ini ya banyak, ada yang misalnya GoogleNet, AlexNet, kemudian VGG, ResNet, DenseNet, NASNet, MobileNet, EfficientNet, dan macam-macam, dan banyak sekali. Ya, tapi intinya semuanya deep learning ya, deep neural network ya. Oke, kemudian membagi data ya. Kita tentunya akan membagi data menjadi dua yang utama, data latih dan data uji, atau data training dan data testing. Data training atau data latih itu digunakan untuk mengembangkan model, data uji digunakan untuk mengukur performance model, atau istilahnya untuk evaluasi atau validasi. Jadi kalau kita punya data, kita akan split menjadi dua, data latih dan data uji. Nah, ini bisa di-split dengan proporsi misalnya 80-20. Nah, atau misalnya dengan cross validation. Jadi datanya dibagi menjadi 5. Nanti eksperimennya ya nggak harus 5 ya. K cross validation ya. K-nya itu terserah mau 5, mau 2, mau 10 atau 4 ya terserah. Kalau 5 ya, 5 cross validation berarti datanya dibagi 5. Nah, nanti terus eksperimennya diulang 5 kali. Eksperimen yang pertama, data yang part 1 dijadikan testing, sisanya jadi training. Eksperimen kedua, data kedua part 2 itu jadi testing, sisanya jadi training. Data eksperimen ketiga, data part 3 jadi testing, sisanya jadi training, dan seterusnya. Jadi diulang 5 kali, nanti hasilnya di rata-rata. Oke, ya ini ya pencarian model terbaik. Bapak Ibu bisa mencari ini ya, best guess. Ya ini best guess, jadi dari satu langkah ke langkah yang lain, bisa jadi one factor at a time. Jadi dipilih dalam satu waktu itu, dipilih satu faktor, nanti dipilih yang terbaik, terus berikutnya dipilih lagi yang terbaik lagi gitu. Jadi misalnya saya mencari parameter learning rate, nah diperoleh yang terbaik di sini, oke ya. Terus setelah itu saya cari batch size, nah cari di sini yang terbaik berapa dengan setup learning rate ini. One factor at a time.
atau grid search. Jadi coba semua kemungkinan terus dicari yang terbaik. Tentunya di sini lebih lebih ini ya lebih banyak eksperimen yang digunakan dibandingkan dua yang sebelumnya. Oke, kemudian ini proses pelatihan ya di data latih ya. Kita kalau punya data yang sifatnya apa namanya satu dimensi ya seperti ini ya. Jadi ada variabel, ini variabelnya, ini tipenya, kemudian ini definisinya, kemudian kita punya record ya. Oke. Kemudian kita ada teknik machine learning di sini tadi, metode-metode machine learning. Kemudian kita dapatkan model yang terbaik dari yang kita pilih dan uji coba tadi. Nah, kalau proses pengujian kita sudah punya data uji, terus ada model yang sudah selesai di training, lalu kita ujikan data tersebut, lalu dites dengan eh, parameter ini ya, parameter matrix tadi, performance matrix. Oke, ketemu decision atau prediction, kemudian kita tes dengan beberapa matriks pengukuran. Precision-nya berapa, recall-nya berapa, event score-nya berapa. Dan ini semua matriks ini diperoleh dari convolution matrix. Ini namanya convolution matrix. Perhitungan antara actual dan prediction atau actual dan decision. True positif, true positif berarti aslinya kelas positif diprediksi sebagai kelas positif. Jadi benar. True negatif aslinya kelas negatif diprediksi sebagai kelas negatif. Benar. Ini dalam kategori dua kelas ya, positif dan negatif. Kalau nanti tiga kelas ya berarti ada lagi. False positif berarti dia aslinya negatif diprediksi sebagai positif. Nah, false negatif aslinya positif diprediksi sebagai negatif. Nah, pokoknya yang false ini salah prediksi. Nah, yang true ini benar, prediksinya benar. Nah, ini terus dicari precision, recall, event score, dan akurasi. Berikutnya model evaluation ya, model evaluation, mengevaluasi model, oke. Mengukur performa model ya, ini intinya mau memilih model terbaik tadi ya, oke. Kemudian mengevaluasi proses ya. Kemudian mencari batasan dan kekurangan model. Jadi meskipun model sudah kita dapatkan yang terbaik, tetap juga kita harus definisikan batasannya. Misalnya kita sudah mendapatkan akurasi global untuk seluruh dataset itu 95%. Tetapi kalau kita lihat di setiap kelasnya, ternyata ada kelas, misalnya dari 5 kelas, ada satu kelas yang performanya itu masih jelek, di bawah 90%. Nah, itu kita bisa jadikan catatan di sini. Secara umum atau overall memang sudah baik, tetapi ternyata ada kelas yang masih jelek. Jadi itu butuh improvement di masa mendatang. Nah, itu jadi catatan gitu ya. Nah, itu jadi kalau di paper jadi future work atau jadi future challenge gitu. Oke, mungkin sampai sini dulu Bapak Ibu untuk materinya. Mungkin saya juga ingin menyampaikan untuk tugasnya ada ini ya, ada tugasnya. Nah, untuk tugas harian, maksud saya tugas harian ya. Tugas harian itu, nah ini, tugasnya ada 4 poin ya, membaca detail berbagai metodologi pengembangan data science, kemudian melakukan proses perbandingan langkah berbagai metodologi yang sudah dibahas, mendiskusikan faktor kesuksesan dan kegagalan pada tahapan generik metodologi data science. Yang keempat, nah ini yang agak banyak, memberikan contoh untuk ketujuh jenis task analytics. Jadi kan tadi ada 7 ya, ada regresi, klasifikasi, kemudian clustering, rekomendasi, kemudian ada sequence modeling, ada asosiasi. Nah, itu diminta untuk memberikan contoh ya, task yang dapat diselesaikan dengan tadi ketujuh modul tersebut, ketujuh task kata tersebut. Ya, misalnya untuk regresi dipilih suatu permasalahan, begitu pula dengan task yang lain. Nah, silakan gunakan konteks perusahaan atau organisasi tempat bekerja Bapak Ibu untuk memudahkan. Nah, jadi tugasnya ada 4 poin ini untuk minggu depan. Deadline-nya seminggu lagi, hari Sabtu. Mungkin sampai sini dulu Bapak Ibu. Ada pertanyaan untuk materi hari ini? Halo Pak, cek. Cek ya. Minta
Ini Pak, mau tanya, minta tolong dijelaskan lagi yang materi tentang tim pengembang, yang project atau product manager. Nih, Yang product manager. ya yang project atau product manager. Itu kan ada data Oh, scientist, ada data oh engineer, ya, ada oh ya. ini masih agak kurang paham saya. Oke. Matur nuwun, Pak. Iya, sami-sami. Sebenarnya kalau yang project manager itu lebih ke arah manajemen ya, lebih ke arah mengelola produk atau projectnya itu yang tadi akan di-solve menggunakan AI atau data science. Nah, jadi misalnya begini, eh ya istilahnya seperti ini ya seperti PM aja sebenarnya kalau menurut saya. Memang ini sebagai pimpinan project yang nanti akan menggunakan data science atau AI di projectnya itu. Jadi sebagai pengelola gitu. Nah, kalau yang lain role yang lain tadi itu lebih ke arah technical mungkin ya. Jadi nah, tadi kalau saya kalau ya ini data scientist ya berarti kan technical, data engineer technical, analisis technical gitu ya. Domain expert juga technical juga tapi di domainnya IT ini untuk yang technical juga yang untuk mempersiapkan infrastrukturnya. Nah, kalau yang ini lebih ke arah ke manajemen, mengelola project produk berbasis data tadi. Ya, misalnya pekerjaannya bisa mengelola tim, kemudian menyiapkan WBS, kemudian membuat project plan, menyiapkan timelines, kemudian checklist setiap minggu atau setiap hari. Nah, kurang lebih pekerjaannya begitu. Oke, matur nuwun, Pak. Nuwun. Yes, sami-sami. Baik, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lain? Saya Pak Anwar. Yes, monggo. Pak, untuk ini apa data latih dan data uji, apakah itu secara teoritis ada presentasinya nggak Pak? Berapa persen untuk data latih, berapa persen untuk data uji seperti itu? Tidak ada, tapi memang ada best practice atau apa ya kebiasaan yang sering digunakan oleh peneliti-peneliti di bidangnya. Jadi biasanya data latih itu lebih banyak daripada data uji. Yang pertama itu. Kemudian biasanya kalaupun sama jumlahnya itu 50-50. Jadi nggak sampai lebih dari itu. Jadi biasanya data latihnya itu 1000 ya data ujinya kurang dari sama dengan 1000 gitu. Terus ini ada metode namanya cross validation. Sebentar saya nggak ada image-nya, saya carikan di Google aja. Cross validation. Open image in tab. Nah, oke. Jadi ada teknik namanya cross validation. Jadi kalau kita sudah mengumpulkan dataset, itu dibagi menjadi K bagian. Nah, misalnya di sini K-nya itu 4. Jadi 4 cross validation, K-nya sama dengan 4. Nah, jadi percobaannya itu nanti digilir 4 kali. Jadi 4 bagian itu digilir 4 kali. Dilakukan 4 kali lalu hasilnya nanti dirata-rata. Jadi pas bagian pertama itu part 1 itu jadi testing, sisanya jadi training. Nah, sisanya jadi training. Pas part kedua atau percobaan kedua itu yang part kedua jadi testing, sisanya jadi training. Nah, part 1, part 2, 3, part 3, 4 jadi training. Pas percobaan ketiga itu yang bagian ketiga, part 3 jadi testing, sisanya jadi training. Nah, pas bagian keempat atau percobaan keempat itu yang keempat part 4 jadi testing, sisanya jadi training. Nah, jadi hasilnya nanti dirata-rata dari keempat percobaan ini. Nah, itu biasanya lebih valid dibandingkan kita hanya membagi menjadi training dan testing dengan porsi gitu. Jadi ini lebih diakui kevalitannya dibandingkan kalau kalau kita hanya membagi 50-50 atau 70-30 atau 80-20 gitu. Jadi ini lebih direkomendasikan yang menggunakan cross validation tadi. Oke, begitu Ibu Ini Nurfaiza. validation itu ada di semua algoritma atau dia berdiri sendiri ya Pak? Itu bisa diaplikasikan ke semua algoritma karena itu merupakan metode untuk membagi data, bukan masuk ke algoritmanya.
Jadi algoritma apapun yang dipakai itu bisa dipakai dengan itu. Izin tanya Pak, Oke, silakan. ini Pak, masalah minimal data sih Pak. Jadi menurut Bapak minimal data yang baik itu berapa ya Pak ya? Misalnya saya sudah ada terus data, apakah itu sudah baik? Atau misalnya masih kurang jadi 1.000. Yang saya takutkan gini, saya mengevaluasi dengan 500 data, hasilnya sudah 90%. Saya naikkan jadi 1.000 malah jadi 80%. Jadi apakah ada data minimal yang baik ya Pak ya? Terima kasih Pak. Baik. Kalau menurut teori statistik memang ada sebuah minimum sampling ya. Minimum sampling itu 30 kalau tidak salah di teori basic statistik. Tetapi itu tidak menjamin ya. Jadi 30 itu minimal dari theoretical tapi tidak menjamin akurasi dari data. Nah, sebenarnya tidak ada ini ya batasan minimal untuk suatu problem, kita nggak ada definisinya. Tapi yang jelas semakin banyak itu semakin bagus. Jadi semakin banyak semakin bagus. Misalnya begini, kita menggunakan data cuma 30 ya, 30 data. Ketika kita memprediksi seluruhnya benar, 30-nya benar, itu berarti akurasinya 100%. Nah, ketika 3 orang salah saja, itu sudah berkurang 90%. Sudah kurang 10%-nya, jadi 90%. Ketika memprediksi 6 instance salah saja, sudah berkurang jadi 80%. Jadi begitu krusialnya data ya, semakin banyak data semakin bagus. Dan memang akhir-akhir ini terkait dengan deep learning dan big data itu datanya itu sudah sangat banyak sekali. Enggak data 1.000 itu mungkin dirasa itu kecil gitu. Jadi data itu sudah volumenya sudah puluhan ribu bahkan jutaan gitu recordnya yang dipakai. Mungkin sekedar memberikan nah ini sharing beberapa data open data ya yang digunakan. Nah, ini mungkin coba ke Kaggle aja, coba Kaggle dataset. Oke, mungkin di Kaggle nggak kelihatan ya, jadi di sini saja nih di OCI. Ya, tapi memang kalaupun data itu kita tidak bisa memaksakan juga Bapak. Di lapangan itu adanya berapa data yang ada gitu ya. Ini contoh data di UCI Machine Learning Dataset. Ini dataset open ya yang disumbangkan atau didonasikan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Nah, ini data kita bisa lihat instance-nya ya, ini jumlah recordnya. Ya, ada yang kecil, ada yang besar memang. Tapi ya saya rasa yang lebih besar ini lebih bagus untuk kita gunakan. Ya, misalnya yang ukurannya sampai 13.000, 12.000, 13.000, 10.000, 26.000, 7.000. Nah, memang data yang banyak ini juga susah mengambilnya ya, seperti data kesehatan ya. Kesehatan, misalnya eh, data penyakit apa misalnya ya. Oke, misalnya ambil data giroskop, sentimen, oke, brand, weight kernels. Coba saya search diseases. Nah, jadi contoh nih, rice leaf diseases. Ini kan penyakit ya. Nah, itu memang agak susah mengambilnya di medis tuh memang susah ya. Kita mendapatkan subjek itu susah. Makanya recordnya dikit-dikit gitu. Dikit-dikit 120. Nah, Parkinson. Nah, ini juga Parkinson disease. Ini juga kecil 750 gitu. Memang ada keterbatasan dari sisi apa ya? Dari sisi eh, ini apa namanya subjeknya. Ketika kita mau ngambil data subjeknya sedikit gitu. Itu agak susah juga gitu. Jadi mungkin begitu Bapak, semakin banyak semakin bagus. Kalau dari teoretikalnya cuma 30, tapi ya saya tidak merekomendasikan segitu gitu. Semakin banyak semakin bagus. Kalau Bapak bisa memproses dengan data 1.000 atau lebih, nah, lebih baik itu dibandingkan hanya menggunakan 100 atau 500 gitu. Terima kasih Pak. Baik, sama-sama Bapak.
Nah, kalau Bapak Ibu main ke ini, misalnya tertarik dengan riset ya, di machine learning atau AI, ada website namanya Papers with Codes. Itu kumpulan state of the art dan open problem yang sekarang sedang jadi challenge seluruh dunia gitu ya. Nah, mungkin saya share juga. Nah, ini kita bisa lihat dataset di sini ya, open dataset yang ada di sini itu entry-nya itu banyak-banyak sekali. Seperti ini, Sifar 60.000, ImageNet 14 juta, Mnis 60.000. Nah, ini Koko 38.000. Nah, kemudian Kitty, Kitty nggak kelihatan. SVHN, Street View Host Numbers 600.000. Nah, ini menunjukkan bahwa sekarang ini data yang sangat banyak ini penting perannya untuk membuat model yang bagus, untuk memvalidasi model yang bagus. Seleb E 10.000, Fashion Mnis 70.000 dan seterusnya. Ini website ini kumpulan-kumpulan papers with code dan state of the art. Jadi kalau Bapak Ibu pengen lihat metode yang terbaru saat ini, nah ini bisa main ke sini. Jadi kalau misalnya suka dengan machine learning gitu ya, nah bisa main ke sini metodologi. General classification, representation learning, transfer learning, augmentation gitu ya. Kalau suka dengan machine learning di medis misalnya, bisa main ke misalnya mana ya? Oh, medical, nah medical image segmentation, drug discovery, patient segmentation, brain tumor segmentation dan seterusnya. Nah, jadi kalau saya lihat open data yang sekarang ini sedang tren, nah itu datanya itu sudah di atas puluhan ribu gitu instansinya. Bahkan ada yang sampai puluhan juta gitu. Link yang mana ini Bapak Ibu apa Bapak ini Nurvika? Oh ini saya kasih linknya saja untuk papers with code. Nah, papers with code ini dulu. Kemudian Kaggle ini dataset. Kalau Kaggle itu dataset ada juga code tapi terus ada lagi UCI ini juga dataset. Nah, ini untuk data science di program ini, di program tematik ini mungkin Bapak Ibu datanya tidak boleh mengambil dari sini ya. Tidak boleh mengambil dari sini. Bolehnya mengambil dari institusi masing-masing dan open data di Indonesia. Oke, satu data. Ya mungkin Bapak Ibu diminta mengambil dari satu data kalau yang untuk program ini. Tapi kalau untuk membaca metode atau belajar papernya bisa dari paper with code. Nah, sebentar saya tunjukkan. Nah, ini dataset. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu nanti datanya bisa ngambil dari sini atau data dari tempat masing-masing, dari tempat Bapak Ibu kerja masing-masing. Nah, cuman kalau mau belajar metodenya memang di sini bisa. Nah, jadi buat cari tahu aja metode yang sekarang sedang ngetren atau yang jadi state of the art di computer vision atau di NLP atau di medical AI atau di metodologi machine learning. Nah, itu apa gitu. Nah, itu bisa dilihat di sini. Nah, ini kalau yang diminta untuk di program ini tematik data science ini dari sini, dari satu data, portal satu data. Coba misalnya coba gempa bumi. Salah.
Salah keyword, salah keyword. Peta bahaya gempa bumi. Nah, Provinsi Jateng, Purworejo, Demak. Oke, Kebumen dan seterusnya. Ya, lihat detail dataset. Oke, ini data filenya peta. Oke, peta ini. Eh, datanya dalam bentuk peta. Wah, susah juga gitu ya. Nggak dalam bentuk TXT atau CSV. Coba dataset, cari lagi. Coba apa ya? Tumor. Misalnya tumor. Ada nggak tumor? Oh, kemiskinan Kota Bandung berdasarkan indikator mengidap penyakit kronis. Nah, kita lihat dataset. Oh, CSV. Nah, ini indikator kecamatan, kelurahan, hipertensi, rematik, asma. Oh, tahun 2015. Oke, Bapak Ibu, ini contoh tadi ya dataset dari Bandung untuk indikator penyakit kronis dan kemiskinan. Nah, tapi ini oh, oh area ya, area penyakit kronis indikator. Oke. Ini contohnya datasetnya cuma ada 152. Nah, jadi untuk data kita mungkin kalau data open kita tidak bisa ini ya, tidak bisa menentukan kita bisa dapat berapa gitu ya, karena ini kan sudah terdefine di sana. Kita nggak bisa minta lebih dari ini gitu. Tapi kalau data dari instansi sendiri bisa dikumpulkan sebanyak-banyaknya. Jadi misalnya data log mahasiswa di e-learning untuk dicari aktivitinya. Nah, itu kan bisa dicari misalnya 5 semester ke belakang atau 5 tahun ke belakang gitu. Jadi kan bisa dianalisis sebanyak mungkin data yang ada. Baik, Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi untuk hari ini? Dari saya, Pak, Baik, silakan. tadi kan dicontohkan data penyakit kronis di Kota Bandung ya, Pak. Ya, Di situ sepertinya datanya sudah hasil pembersihan ya, karena tidak ada record kosong dan seterusnya ya. ya betul. Jadi memang kita untung-untungan, Pak. Jadi Iya. contoh data penyakit yang di Bandung ini sepertinya sudah dibersihkan. Tapi kalau kita lihat data herd diseases dari Kegel sama dari UCI, itu masih ada yang kosong-kosong. Jadi
atributnya ada yang kosong-kosong nggak diisi gitu. Nah, itu mungkin perlu di treatment lagi gitu waktu nanti data preparation. Oke. Nah, baik Bapak Ibu, mungkin sambil menunggu pertanyaan berikutnya, ini saya menunjukkan di samping tugas individu yang tadi saya sudah sampaikan ya, ada 4 poin tadi. Di antaranya memilih salah satu masing-masing satu case untuk analytics tadi, jenis analytics. Ini juga ada tugas untuk kelompok ya. Jadi kalau kemarin tugasnya adalah membuat daftar anggota kelompok. Nah, kalau minggu ini tugasnya membuat deskripsi masalah atau draft. Nah, jadi sementara mencari masalah lalu dibuat draftnya. Nah, batasnya tanggal 13 Agustus. Oke, mendeskripsikan masalah yang nanti ingin diselesaikan di project data science ini dengan kelompoknya gitu. Nah, ini jangan lupa ada tugas kelompok juga selain tugas individu. Begitu Bapak Ibu. Nah, monggo Bapak Ibu jika ada pertanyaan lagi saya persilakan. Oh ya, mungkin juga sekedar saran untuk Bapak Ibu yang kemarin belajar Python juga tetap dilanjutkan ya. Jadi biar lebih terbiasa sendiri. Mungkin memang ada hands-on yang sudah disiapkan di LMS. Saya lupa untuk pertemuan berapa, sudah ada hands-on. Nah, ada hands-on di modul 4, mungkin besok kita akan bahas. Nah, tapi mungkin sambil belajar sendiri itu bisa juga dicoba di Jupyter Notebook masing-masing. Baik, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lagi? Baik, jika tidak ada pertanyaan, saya rasa kita cukupkan ya untuk hari ini. Sudah habis waktunya juga. Dari saya akhiri sekian. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga sehat selalu di tempat masing-masing. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Sama-sama Bapak Ibu. Saya Terima izin. kasih Pak Anwar. Sama-sama. Terima kasih Pak.